Ya, halo. Selamat sore, rekan-rekan peserta didik praktikum elektronika. Mohon maaf sekali lagi karena di tengah situasi pandemi, jadi kita terpaksa menyelenggarakan perkuliahan yang seharusnya kita jalankan praktikum, tetapi karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, sambil menunggu metode yang tepat dan izin terkait pelaksanaan praktikum, kita coba untuk uh, membahas teori dan mungkin sedikit keterampilan yang perlu rekan-rekan miliki sehubungan dengan pelaksanaan praktikum elektronika. Saya cek dulu sudah berapa orang yang hadir bersama kita sore ini. Sudah ada 7, boleh diketik nama lengkapnya di kolom komentar ya. Kemudian sore ini kita akan membahas tentang keterampilan dalam membaca kode pada resistor. Tentu saja rekan-rekan tahu bahwa untuk resistor tetap seringkali, terutama yang berbentuk aksial ya, itu nilai resistansinya selalu diwakilkan oleh kode-kode berupa pita warna. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bersama-sama untuk melihat bagaimana cara membaca kode-kode resistansi, tentunya pada resistor tetap. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana membaca kode-kode yang tertera pada sebuah kapasitor. Bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, saya mohon untuk menuliskan nama pada kolom komentar ya, agar saya bisa memantau siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang belum bergabung bersama kita di sore hari ini. Oke, sambil rekan-rekan mulai mengetik di kolom komentar, langsung saja saya bagikan presentasi ini. Kita akan lihat step by step dalam menentukan berapa resistansi dari sebuah resistor yang tentu saja diwakilkan oleh pita warnanya. Oke, kita lihat. Ya, rekan-rekan mohon jangan pasif ya, sambil menonton video live streaming ini juga sambil uh, membuat komentar pada kolom yang tersedia, sehingga saya tahu bahwa kegiatan ini dipantau oleh kalian semua, dan jika ada hal-hal yang perlu diperjelas, kita bisa mengulang bersama. Oke, langsung saja kita mulai. Topik perkuliahan sore ini adalah membaca kode pada resistor dan kapasitor. Tentu saja tujuannya agar rekan-rekan memiliki keterampilan dasar dalam membaca nilai resistansi dan juga dalam membaca nilai kapasitansi dan kode-kode apa saja yang tertera pada resistor maupun kapasitor. Yang pertama kita lihat untuk resistor. Tapi mohon maaf sebelumnya saya hilangkan dulu ini bannernya. Saya belum melihat ada komentar nih di kolom komentar. Saya hilangkan banner. Oke, kita kembali lagi. Nah, resistor ada dua jenis tentu saja yang akan kita bahas sore hari ini. Yang pertama adalah resistor tetap, yang kiri ya. Kemudian yang kanan ini resistor yang sering-sering teman-teman jumpai ketika teman-teman membongkar peralatan elektronik yang kecil, semisal handphone. Nanti akan kita lihat. Oke, kita lanjut. Untuk pita warna pada resistor, umumnya seperti ini. Umumnya seperti ini. Jadi ada yang paling banyak itu terdiri atas 6 gelang, kemudian ada 5 gelang, kemudian ada 4 gelang. Ada 4 gelang. Nah, yang terakhir ini sebenarnya juga kita hitung 4 gelang, karena bagian yang terakhir, bagian yang paling kanan ini, sorry saya balik.
Karena bagian yang paling kanan ini saya lingkari, itu adalah satu tempat yang diisi oleh pita tidak berwarna. Tetapi apakah dia tidak bernilai? Tentu saja ada nilainya. Nanti akan kita lihat di sini. Saya checklist. Pita yang tidak berwarna juga ada nilainya. Jadi akan kita lihat untuk masing-masingnya. Kemudian masing-masing warna ini diwakilkan oleh nilai-nilai tertentu seperti yang tertera pada tabel ini. Kemudian, oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat untuk yang pita 4 warna. Rekan-rekan perhatikan di sini. Pita ke-1 ini adalah digit ke-1. Digit pertama atau digit ke-1. Kemudian pita 2 ini untuk digit kedua. Selanjutnya pita 3 ini adalah faktor pengali. Dan yang keempat adalah toleransinya. Maksudnya di sini errornya itu. Seberapa besar error yang dimiliki oleh resistor ini. Ini untuk 4 warna. Ini untuk 4 pita. Kemudian rekan-rekan perhatikan jarak antara pita ketiga dan pita keempat. Lihat ya, jarak antara pita ketiga dan pita keempat terasa lebih besar dan memang lebih besar dibanding jarak antara pita kedua dan pita ketiga. Demikian juga jarak antara pita ke-1 dan pita kedua. Jadi itu untuk menandakan bahwa kita akan mulai membaca dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, pita toleransi ini selalu berjarak dengan pita sebelumnya. Jadi rekan-rekan perhatikan ini ada jarak, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, kemudian kita lihat untuk resistor 5 pita. Perhatikan untuk digit pertama, untuk pita pertama ini sekali lagi sama, digit pertama. Lalu pita keduanya adalah digit kedua. Kemudian pita ketiganya adalah digit ketiga. Kemudian pita keempatnya adalah faktor pengali. Dan yang terakhir adalah toleransi. Oke. Jadi kurang lebih sama dengan pita 4 warna atau pita 4 gelang. Kurang lebih sama dengan resistor 4 gelang. Yang berbeda adalah pada resistor 5 gelang ada digit ketiga yang ini. Oke. Nanti akan kita lihat pada contoh-contoh resistor yang ada. Selanjutnya tetap berjarak ya antara pita terakhir yang menandakan toleransi dengan pita sebelumnya. Oke, sehingga rekan-rekan tetap bisa membedakannya ketika nanti menjumpai langsung misalkan dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium kita nanti. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pita 6 warna. Pita 6 warna ini 4 pita di depan. Jadi pita pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini sama persis dengan pita kelima. Jadi pita ke-1 adalah digit 1, yang ini. Kemudian pita kedua adalah digit kedua. Pita ketiga adalah digit ketiga. Lalu pita keempat adalah faktor pengali, yang ini. Kemudian diberi jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak pita-pita sebelumnya. Selanjutnya pita kelima ini tetap adalah pita kelima ini adalah toleransinya betul. Dan pita keenam ini untuk resistor-resistor yang mungkin lebih teliti ya, dan kemudian juga lebih apa ya, mungkin lebih mahal. Pita keenam ini adalah faktor suhu. Jadi secara spesifik ditentukan bahwa resistor ini dapat bekerja pada suhu tertentu. Ada batasan suhu yang tidak boleh dilewati, dan bagaimana jika dilewati, tentu resistor akan rusak. Nah, oke. Kita coba balik lagi ke slide sebelumnya.
saya tunjukkan kembali. Kita mulai dari yang paling bawah, rekan-rekan perhatikan yang paling bawah disebut 3 gelang, tapi sebenarnya ini sama saja dengan pita 4 gelang, karena gelang terakhir adalah posisi dari sebuah gelang yang bernilai toleransi tertentu, dan kebetulan pada gambar ini ditentukan dengan tidak berwarna. Oke, kita lihat yang dimaksud dengan digit pertama, digit kedua, kemudian faktor pengali, dan yang terakhir adalah toleransi. Teman-teman perhatikan untuk pita pertama warnanya coklat. Coklat ya. Orange, sorry, orange ini. Oke, yang ini orange. Pita pertama orange ya, kita tulis. Pita 1 orange. Berapa nilai pita orange? 3. Oke. Lalu pita kedua juga orange. Berapa nilainya? 3. Nah, ini adalah digit 1. Yang atas ya. Kemudian yang di bawah adalah digit yang kedua. Oke, bagaimana cara kita menulisnya? Oke, kita tulis. Sorry, saya hapus dulu. Oke, kita tulis kembali. Kita tulis digit 1 dan digit 2, jadi 3, 3. Kemudian pita ketiga adalah faktor pengali. Rekan-rekan perhatikan, warnanya coklat. Coklat berarti pengalinya adalah 10. Ya. Berarti kita tulis 33 kali 10. Hasilnya adalah 330. Tentu saja satuannya ohm. Kemudian toleransinya berapa di sini? Tidak berwarna. Kita perhatikan yang ini, yang tidak berwarna ini nilai toleransinya adalah 20 dalam satuan persen. Berarti kita tulis plus minus 20%. Jadi kalau kita mau ambil nilai dari resistor yang pertama ini, kita hitung nilai 20% dari 330, berarti 330 kurang 66 sampai dengan 330 tambah 66. Jika pengukuran kita misalkan menggunakan multimeter, menemukan bahwa nilai resistansinya antara 330 kurang 60 sekitar 264 ya. Jadi antara 264 sampai dengan 396, 264 sampai 396 dalam satuan ohm, maka nilai ini benar. Jadi memang toleransinya cukup besar, toleransinya 20%, jadi errornya juga cukup besar. Tetapi jika rekan-rekan menemui nilai pengukuran adalah di antara 264 sampai 396 ohm, maka nilai tersebut masih masuk kategori benar. Oke, itu untuk pita pertama. Kita coba lihat lagi untuk pita yang 4 gelang ini. Sama juga, saya langsung tuliskan saja, berarti pita ke-1 warnanya adalah abu-abu. Jadi kita lihat di sini abu-abu 8. Kita tulis 8. Kemudian pita kedua warnanya merah. Maka kita perhatikan yang ini merah, nilainya 1. Nilainya 2. Jadi kita tulis 82. Pita ketiga warnanya coklat. Ya. Coklat berarti sabar. Pita ke-1 abu-abu 8, pita kedua merah 2, pita ketiga ini orange ya. Yang ini orange. Teman-teman perhatikan yang orange berarti dikali 1000. Kali 1000. Maka kita dapat 82.000 ohm atau sama dengan 82 kilo ohm. Berapa toleransinya? Kita perhatikan nilai yang paling belakang berjarak lebih jauh dibandingkan yang lainnya. Nilainya berwarna kuning yang diwakilkan oleh
sorry, bukan kuning, emas ya. Pita yang terakhir, pita toleransi warnanya emas, nilai toleransinya adalah 5%. Jadi ini 5%. Oke. Jadi nilai yang benar dari si resistor kedua ini adalah antara 80.000 kurang 5%-nya sampai dengan 80.000 tambah 5%-nya. Demikian pula untuk resistor 5 gelang, rekan-rekan perhatikan. Yang pertama hijau, jadi nilainya 5. Yang kedua merah, nilainya 2. Lihat di sini ya, 5,2. Kemudian yang ketiga coklat, nilainya 1. Yang ini. Jadi 521 sudah tepat. Kemudian yang keempat adalah hitam. Hitam ini adalah faktor pengalinya. Gelang yang kehitam dalam resistor 5 gelang adalah faktor pengali. Kita lihat yang hitam mewakili nilai pengali 1. Jadi 521 dikali 1 hasilnya tetap sama. Kemudian toleransinya adalah kita lihat 1%. Kebetulan ini berwarna coklat, ya. Coklat toleransinya 1%. Seperti itu. Nah, untuk yang 6 gelang kurang lebih sama ya. Untuk yang 6 gelang kurang lebih sama, cuman pada gelang terakhir dia lengkapi dengan koefisien temperaturnya. Jadi rekan-rekan perhatikan warnanya merah, koefisien temperaturnya adalah 50 ppm per Kelvin atau 50 ppm per derajat Celcius. Oke, seperti itu saja. Simpel saja, nanti akan kita coba lihat yang lain. Nah, rekan-rekan coba lihat yang ini. Saya punya satu resistor yang sudah saya tulis warnanya. Pita pertama coklat, kita tandai 1. Pita kedua hitam, kita tandai 2. Pita ketiga hijau, kita tandai 3. Pita keempat hijau. Pita kelima perak. Dan pita keenam merah. Berarti ini resistor 6 pita atau 6 gelang. Maka kita tahu bahwa pita 1, pita 2, dan pita 3 adalah 3 digit pertama. Langsung saja kita tulis. Coklat, hitam, hijau. Kita lihat coklatnya 1. Coklatnya 1. Hitam 0. Hijaunya hijau 5. Oke, 3 digit pertama sudah kita tulis. Lalu digit keempat adalah faktor pengali. Kebetulan nilainya 4. Faktor pengali kebetulan warnanya hijau. Jadi kita lihat dikali dengan 100K, 100.000 kali 100.000, kita dapatkan hasilnya berapa itu ya? 105 juta ohm. Atau kita tulis 105 mega ohm. Kemudian yang perak adalah toleransinya. Lihat yang perak toleransinya adalah 10%. Jadi 10%. Lalu faktor temperatur, koefisien temperaturnya warnanya merah. Kita lihat merah yang ini. 50 ppm per K. Oke. Untuk contoh yang pertama bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Tolong dituliskan pada kolom komentar ya. Bisa dimengerti kah? Kalau ya silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut sambil menunggu kalian mengetik itu. Oke, kita lanjut. Yang ini sudah tadi. Oke, yang berikutnya ini. Ya, langsung dituliskan warnanya apa, karena mungkin gambarnya agak buram. Jadi teman-teman perhatikan dulu, kalau kita lihat jarak dari pita yang saya tandai ini yang paling jauh. Berarti yang ini adalah pita toleransi
atau pita paling akhir ya. Dan kita mulai membaca dari kiri seperti ini. Maka kita dapatkan pita satu warnanya coklat, pita dua hijau, pita tiga orange, dan pita empat emas. Langsung kita tulis di sini pita coklat nilainya satu karena ini mewakili digit pertama. Lalu pita hijau sebagai digit kedua nilainya 5. Oke, kemudian kita ke pita orange sebagai faktor pengali. Orange pengali berarti dikali 1000 atau kali 1K. Kita dapatkan 15 kilo ohm atau 15.000 ohm. Nah, pita yang terakhir emas, berapa nilai toleransinya? Oke, kita dapatkan di sini 5% ya. Di 5%. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang bawah ini, kurang lebih masih sama, tetapi kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 gelang. Oke. Lagi-lagi, sabar kita lihat. Ini jaraknya paling jauh ya. Ya, coklat. Oh, ada. Oke, itu jarak paling jauh berarti kita akan membacanya dari kanan ke kiri. Mulai dari coklat, yang pertama coklat, yang kedua hitam, ketiga coklat, keempat coklat, yang terakhir coklat. Coba kita lihat, tulis di sini saja, mungkin saya ganti warna. Oke, yang pertama coklat, maka kita dapatkan 1. Yang kedua hitam, kita dapatkan 0. Yang ketiga coklat, kita dapatkan 1 lagi. Yang keempat, ini adalah faktor pengali. Kita dapatkan warna coklat kali 10. Maka hasilnya 1010 ohm atau sama dengan 1,01 kilo ohm. Lalu toleransinya warna coklat, toleransinya 1%. Oke, 1% dari 1010, maka 10,1. Jika nilainya antara 1010 dikurangi dengan 10,1 sampai dengan 1010 ditambah 10,1, maka pengukuran atau perhitungan yang menghasilkan nilai tersebut masih terkategori benar. Oke, seperti itu. Kita lanjut lihat yang berikutnya. Oke, kali ini giliran teman-teman. Saya tandai seperti ini. Ini yang paling akhir. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini warnanya merah, lalu hitam, lalu kuning, yang terakhir emas. Silakan rekan-rekan menuliskan di kolom komentar berapa nilai resistansi dari resistor ini. Oke, saya tunggu jawabannya segera, langsung diketik sekarang. Ayo sambil sambil diketik jawabannya berapa nilai resistansinya. Ada Fidelis Fedin, Christianja, Claudia, lalu Daskoligo. Coba kira-kira berapa nilai resistansi dari resistor tersebut? Coba. Saya menanti jawaban kalian. Halo, menyimakkah? Silakan, saya butuh jawaban.
Agak cepat ya, teman-teman. Halo, tolong diketik di kolom komentar. Belum ada nih. Ayo, dari nama-nama yang menonton nih, ada 13 yang menonton. Berapa nilai resistansi berdasarkan gelang warna yang ditampilkan pada layar tersebut? Ada yang bisa kah? Rekan-rekan, ayolah kita tidak ingin berlama-lama live streamingnya. Sekarang sudah hampir setengah jam ini. 10 orang yang menonton. Claudia 200 ohm. Apakah benar? Emas 5% benar. Toleransinya benar, tetapi apakah nilai resistansinya 200 ohm? Yang lain, yang lain. Saya sebut namanya nih, Fidelis Fedin, Christian Ja, Dasko Ligo, dan 11 yang lain yang menonton. Bagaimana jawabannya? Oke lah, baiklah. Mungkin kali ini saya contohkan lagi, kemudian soal-soal selanjutnya silakan dikerjakan. Oke, kita lihat mulai dari yang warnanya merah. Merah itu nilainya 2. Lalu yang warna hitam nilainya 0. Lalu kuning sebagai faktor pengali, perhatikan di sini kali 10K, kali 10.000. K itu kilo ya. Jadi dikali dengan 10.000. Maka hasilnya tentu 200.000 ohm atau 0,2 mega ohm. Atau kita bisa ganti dengan 200 kilo ohm. Ohm jadi begitu ya. Oke, 200 kilo ohm. Dan nilai toleransinya warnanya emas, nilainya adalah 5%. Oke, jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang benar, walaupun mungkin malu-malu dalam memberi jawaban. Kita coba lagi yang ini. Saya bantu dengan tuliskan warnanya. Yang pertama coklat, yang kedua hitam, yang ketiga adalah merah, yang terakhir emas. Coklat, hitam, kuning, emas. Beda ya. Coklat, hitam, merah, emas. Jadi depannya hampir mirip, faktor pengalinya berbeda. Kira-kira berapa jawabannya? Ini mirip sekali dengan contoh sebelumnya nih. Coba dijawab di kolom komentar ya. Fidelis Fedin barusan menjawab untuk soal yang kedua atau yang pertama ini? Merah, hitam, lalu, sorry, saya ulangi, coklat, hitam, lalu merah,
Perhatikan warna coklat nilainya 1, hitam 0, lalu merah faktor pengalinya adalah 100, lalu emas toleransinya 5%. Oke, terima kasih atas beberapa responnya. Kita lihat jawaban yang benar. Oke, kita lihat coklatnya adalah 1, lalu hitam 0, lalu merah faktor pengalinya adalah 100. Langsung saya tambahkan 2 nol di belakang. Sorry. Menjadi 1000 ya. Nolnya harus jadi depan. Kemudian satuannya ohm atau setara dengan 1 kilo ohm. Toleransinya adalah emas 5%. Oke. Sudah kesekian contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat lagi, apakah masih ada contoh berikutnya. Nah, ini. Perhatikan, saya bantu di sini. Teman-teman perhatikan terlebih dahulu yang ini. Ada jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak antar pita lainnya. Berarti paling kiri adalah pita keempat atau gelang keempat. Gelang keempat. Yang paling kanan adalah gelang pertama. Oke. Kita mulai dengan hijau, biru, kemudian coklat, dan emas. Coba dijawab. Hijau, biru, coklat, emas. Coba silakan hijau, biru, coklat, emas. Siapa saja yang menonton? Silakan. Berapa jawabannya kira-kira? Hijau, biru, coklat, emas. Oke, Claudia jawabannya 560 ohm, toleransi 5%. Yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Claudia? Afilus Siga saya belum dengar nih, saya belum lihat ya. Lalu Marlon juga belum ada nih. Cornelia Abong 560 ohm 5%. Oke, setuju dengan Claudia. Fani mana nih Fani? Oke, sudah dua yang jawab benar. Kita coba lihat nilainya seperti apa yang benar. Kita mulai dengan hijau 5, biru 6, lalu coklat kali 10, langsung kita tambah 01, berarti benar 560 ohm. Toleransinya emas 5%. Oke. Saya pikir cukup ya untuk contoh membaca pita warna pada resistor. Kita lihat yang berikutnya, resistor berdasarkan kode angka. Jadi untuk resistor berjenis SMD, kabar. Nah, oke, kita lanjut. Untuk resistansi berdasarkan kode angka, ada 3 teknik yang kita sering pakai. Yang pertama adalah teknik 3 digit, lalu yang kedua teknik 4 digit, dan yang terakhir teknik EIA 96. Nah, untuk teknik EIA 96 ini, pembacaannya lumayan rumit dan membutuhkan kode. Kodenya itu dari angka 01 sampai angka 96. Jadi mungkin agak rumit dan kita kesampingkan dulu, kita fokus pada teknik 3 digit dan teknik 4 digit. Oke. Untuk teknik 3 digit, rekan-rekan perhatikan yang ini, yang saya beri tanda. Yang atas adalah penggunaan kode huruf. Jadi murni semua, bukan huruf. Yang atas adalah penggunaan kode angka. Jadi tidak ada kombinasi, tidak ada campuran. Cara pembacaannya seperti ini. Angka pertama adalah digit pertama.
Lalu angka kedua adalah digit kedua. Dan angka yang ketiga adalah faktor pengali. Makanya rekan-rekan dapatkan di jawaban yang ini. Kita lihat sama-sama 2 dan 1 langsung kita tulis ya. 21, saya tulis lagi di sini. 21. Kemudian kode ketiga adalah faktor pengali. Berarti kita kali dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Maka kita dapatkan jawaban 21.000 ohm. Atau jika teman-teman ganti ke kilo ohm, kita dapatkan 21 kilo ohm. Seperti itu. Jadi untuk kode berupa angka saja, sistemnya seperti itu. Kode pertama adalah digit pertama, kode kedua adalah digit kedua, dan yang kode ketiga adalah 10 pangkat tertentu. Kali 10 pangkat tertentu, saya tulis N lah. Gitu. Jadi faktor pengalinya. Demikian halnya berlaku untuk teknik 4 digit ya. Jadi untuk teknik 4 digit yang ini dan yang itu, pada penggunaan kode tanpa huruf, seperti yang atas ya, 3 angka pertama adalah nilainya. Jadi kita dapatkan nilai yang pertama adalah 100, lalu angka terakhir adalah faktor pengali. Dalam hal ini 10 pangkat, kebetulan faktor pengalinya 1, 10 pangkat 1. Maka kita dapatkan jawaban 1000 ohm. Atau jika rekan-rekan bawa ke kilo ohm, dapatnya segitu. 1 kilo ohm. Oke, selanjutnya. Itu untuk kode dalam bentuk angka saja. Kemudian kita lihat bagaimana kode dalam bentuk kombinasi antara angka dan huruf. Oke, teman-teman lihat di sini ada 2R2. Lalu nilai yang terbaca 2, R-nya menjadi koma, dan 2 yang terakhir di posisi situ. Berarti pada resistor yang menggunakan kode berupa kombinasi antara angka dan huruf, tidak ada faktor pengali, teman-teman. Tidak ada faktor pengali. Semuanya adalah significant value atau nilai signifikannya. Kemudian R ini mewakili posisi koma di dalam nilai tersebut. Jadi teman-teman perhatikan 2 ditempatkan sesuai tempatnya. Lalu ada R antara nilai yang di depan dan nilai yang di belakang, berarti kita tempatkan koma. Lalu 2 yang terakhir bukan faktor pengali, tetapi digit yang paling akhir. Seperti itu. Dan demikian halnya berlaku pada teknik 4 digit yang melibatkan huruf seperti ini. Jadi ada huruf R 1, 5, 6. Kalau kita tulis lurus berarti koma 1, 5, 6. Satuannya tentu saja ohm. Tetapi untuk sistem Indonesia seperti ini. Makanya untuk di buku-buku statistik atau di program statistik jarang kalian menemukan tulisan 0, sekian. Biasanya langsung ditulis koma sekian. 0,156 saja, maka itu langsung terbaca 0,156 dan seterusnya ya. Coba kita lihat lagi di layar berikutnya. Ini tadi sudah bahas walaupun suaranya hilang. Kita ulang saja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk 3 digit maupun untuk 4 digit, maka digit terdepan sampai dengan 2 digit terakhir adalah nilai berartinya, significant value-nya. Jadi yang ini misalnya saya tulis langsung 31. Ingat ya, ini tanpa huruf. Berarti digit yang terakhir adalah faktor pengali. Maka dikali dengan 10 pangkat 2. Seperti ini. Oke, jawabannya seperti itu. Kemudian coba teman-teman jawab yang ini nilainya. Yang 4 ini. Untuk 4 digit ini. Ingat kembali 3 digit pertama adalah nilai berartinya. 1 digit terakhir adalah faktor pengali. Maka kita dapatkan jawaban 310 dikali
10 pangkat yang ini, 10 pangkat 1. Jadi kita dapat jawaban 3100 ohm atau 3,1 kilo ohm. Seperti itu ya. Saya pikir cukup jelas. Sekarang kita coba lihat contohnya. Ini adalah beberapa resistor SMD yang diwakilkan oleh beberapa kode. Ada yang kode tunggal seperti ini. Ini adalah resistor 0 ohm. Saya hapus dulu. Yang pertama itu adalah resistor 0 ohm, termasuk jika resistornya tertulis seperti ini. 0, 0, 0. Ini juga sama ya, nilainya juga 0. Jadi ini adalah resistor 0. Kemudian bagaimana dengan nilai resistor yang ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar berapa nilai resistansinya. Kodenya adalah R382. Coba dijawab tuh. R382. Coba R382. Berapa nilainya? Halo semuanya, Andriani, Cornelia, Emerenciana, Tarsa, Fidelis Fedin, Atrin Dues, Daskoligo, kemudian Fidelis Fedin, Tianja, dan seterusnya. Kira-kira berapa nilai resistansi dari gambar yang saya tunjukkan? Coba dipercepat ya. Hampir 1 jam sudah kita nih. 0,382, 0,382. Oke, tepat sekali. Terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana dengan yang ini? Resistor yang ini di kanan atas. Berapa nilainya? Gampang saja pasti. 2 ini kita tulis tetap. 2, R-nya kita taruh. 3-nya kita tulis di belakang. Jadi di sini. Kita dapat 2,3 ohm. Oke. Selanjutnya untuk yang ini pengecualian teman-teman untuk yang ini. Resistor kodenya seperti ini tuh pengecualian. Jadi untuk yang keempat atau yang paling kanan bawah ini, perhatikan informasi ini. Jadi kode resistor jarang mencantumkan angka 0 di digit pertama. Saya ulangi, kode resistor jarang mencantumkan angka 0 di digit pertama. Nah, ketika digit pertama seperti ini menuliskan angka 0, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,068. Satuannya ohm. Ya. Ingat sekali lagi, untuk pencantuman kode 0 di depan adalah sesuatu yang jarang terjadi. Maka jika kita menggunakan nilai 0 di depan pada digit pertama, terhitung seperti ini. Kode 0 itu mewakili 0,0, kemudian disambung dengan digit berikutnya. Saya masih mencari informasi mengapa demikian, tetapi oke lah, untuk sekarang kita terima dulu. Kedepannya kalau ada informasi lebih lanjut tentang hal itu akan saya sampaikan. Oke, kita lihat lebih lanjut. Bagaimana dengan ini? Berapa R untuk resistor 1 yang ini? Saya tulis R1. Berapa ini? 32R2. Kita baca. 32R2 kita baca. 32,2. Satuannya tentu ohm. Oke. Yang ini R2 saya tulis. 3R22. Kita dapatkan 3, lalu R adalah koma, 22 ohm. Nah, bagaimana yang ini? Yang ketiga. Saya tulis R3. Oke.
Oke, terima kasih atas responnya. R2 benar. Sekarang R3 bagaimana? R3, Din, bagaimana dengan R3? Coba dilihat. Coba dilihat berapakah R3, kok sepi ya? Oke, ada yang sudah merespon. Tian, terima kasih. 0,322. Claudia belajar lagi. Untuk R di depan, maka dia mewakili ini. 0 dan koma. Fidelis Fedin, nolnya tidak double ya, jadi bukan 0,0322, tetapi 0,322. Kecuali jika yang depan ini saya ganti dengan angka 0. Baru kau tulis seperti itu ya. Oke, satu lagi yang ini mungkin. Yang ini, R4, yang terakhir ini. R4 berapa? R4 berapa? R4, R4. Ayo kita 3 menit lagi nih. R4, R4. Ayo R4 berapa? Iya, terima kasih Cornelia Abong. Kita lanjut ke R4. Aduh. Halo R4 berapa? Yang ini kita tulis tetap ya. Satu, satu, satu. Terima kasih orang matematika kayaknya. Kali 10 pangkat berapa? Yang ini. 10 pangkat 0. Teman-teman tentu tahu 10 pangkat 0 adalah 1. Maka jawabannya 111 Ohm. Tidak ada koma ya, Christian. Tidak ada R di situ. Oke, paling terakhir saya lupa. Yang ini yang unik. R6. Yang ini. R6. Coba dilihat berapa itu. Oke, R4 benar. 111 Ohm tanpa koma. Kita lihat yang terakhir R6. Coba berapa R6 ini? Berapakah R6? Belum ada respon tentang R6. Halo, segera R6, R6. 0,02. Fidelis Fedin. Yang lain? Oke lah, saya anggap mewakili saja. Jadi R ini jika ditempatkan di depan kita tulis 0, lalu ada 0 lagi dan ada 2. Jadi jawaban benar seperti yang Fedin jawab, 0,02 ohm. Satuannya ohm. Oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Untuk kapasitor, saya pikir singkat saja, tidak ada tes-tes seperti yang tadi. Untuk kapasitansi dari kapasitor biasanya tercantum seperti ini. Ya, teman-teman baca di situ tertulis 3.300 mikrofarad. 16V ini adalah tegangan maksimum yang dapat diterima oleh kapasitor tersebut. Ya, jadi jika kita pasang kapasitor ini pada tegangan lebih dari 16 volt, maka kapasitor akan rusak. Kemudian di sebelahnya, di sisi sebelah dari kapasitor tertulis ini 105 derajat Celcius. Artinya dia dapat menerima kerja sampai dengan suhu si kapasitor ini 105 derajat Celcius. Lebih dari itu, kapasitor ini rusak atau tidak dapat bekerja dengan maksimal. Jadi lebih simpel, jadi tidak membutuhkan pembacaan yang terlalu rumit. Perhatikan
ini hal yang sama, tertulis 4.700 mikrofarad. Ini artinya kapasitansi dari kapasitor ini 4.700 mikrofarad. Lalu tegangan maksimumnya atau tegangan kerjanya adalah 25 volt. Lebih dari itu dia tidak akan beroperasi dengan normal. Oke, kita lanjut. Untuk yang ini, jika teman-teman bisa baca, mudah-mudahan terlihat, nilainya adalah yang ini. Tertulis kapasitansinya 470 mikrofarad. Lalu Vmax-nya adalah 10 volt. Yang ini ya, 10 volt. Lalu suhunya, T maksimumnya adalah 105 derajat. T minimumnya ada. T minnya adalah minus 40 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi lebih simpel untuk kapasitor, langsung saja kita baca. Tetapi untuk kapasitor keramik, ada sedikit kode di dalamnya. Jadi ada penulisan dalam bentuk kode. Tetapi, apa ya? Yang pertama saya mau katakan bahwa ini semua menggunakan satuan nanofarad. Ingat, satuannya adalah nanofarad. Kemudian, kalau rekan-rekan perhatikan yang ini, saya terjemahkan menjadi 103K. K itu yang ini. Lalu 103-nya kita tulis, kita terjemahkan kode ini menjadi 10 dikali faktor pengalinya, 10 pangkat 3, yang ini. Jadi kita dapatkan 10.000 dalam satuan nanofarad. Coba kita konversi sekarang, satuan nanofarad sama dengan berapa mikrofarad. Untuk dari nanofarad ke mikrofarad ada 10 pangkat minus 6. Jadi saya tuliskan 10.000 nanofarad dikali dengan 10 pangkat min 6, kita dapat hasilnya 0,01 mikrofarad ya. Jadi oke, seperti itu. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara membaca yang ini? Yang pertama ini adalah 10 dikali 10 pangkat 4 dalam satuan nanofarad. Kalau yang ini kita baca 47 dikali 10 pangkat 3 dalam satuan yang sama, nanofarad. Lalu tegangan maksimumnya atau tegangan kerjanya adalah 25 volt. Kemudian yang ini terakhir, saya baca tulisannya 39 dikali 10 pangkat 1. Satuannya tetap sama, nanofarad. Jadi simpel saja, dia lebih simpel dibanding cara pembacaan resistor ya. Oke, saya pikir itu saja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom chat. Kalau tidak kita bisa berdiskusi lebih lanjut di grup Facebook. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sekarang sudah 1 jam lewat 5 menit. Jika tidak ada masalah lagi, mungkin kita akhiri dulu live streaming ini. Namun jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar atau di kolom chat, dan kita coba untuk membahasnya.